Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik khusus untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Jadi hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, Kak Citra ambil sumbernya dari buku tematik kalian. Jadi langsung saja kita belajar. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ciri-ciri makhluk hidup apa saja adik-adik? Ya, makhluk hidup itu bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, menanggapi rangsang ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kamu temukan dari gambar tersebut? Apa nih adik-adik ciri-cirinya? Kak, itu ayam membutuhkan makan untuk hidup. Iya. Tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Betul juga adik-adik. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan di gambar ini nih. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar tadi nih. Ada yang pertama, tumbuhan itu memerlukan air. Kegiatan pada gambarnya adalah ketika ibu tadi menyiramkan air ke tanaman. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah ayam memerlukan makanan. Nah, ayah dan Siti tadi sedang memberikan makan. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Nah, gambar jerami pada gambar tadi ya, itu ada ayam yang bertelur, ada juga gambar induk ayam beserta anaknya, berarti itu ciri-ciri ayam berkembang biak. Lalu manusia juga berkembang biak nih, dari gambar tadi kita bisa ambil ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatannya adalah di keluarga itu ada Siti, ada ayah, ada ibu. Jadi ayah dan ibu memiliki anak yaitu Siti. Itu membuktikan bahwa manusia berkembang biak. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah ayam tadi memerlukan minuman. Kegiatan pada gambarnya tadi ada tempat minumnya untuk minum air. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah hewan itu bergerak ya, tadi dari gambar tadi. Kegiatannya ayam nampak menuju makanan, berjalan menuju makanan yang diberikan oleh Siti. Amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, ini ada gambar keluarga Siti dan ada gambar ayam. Apa persamaannya adik-adik? Kak, persamaannya mereka sama-sama sedang makan. Ya, mereka sama-sama sedang makan ya. Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, selain tadi ya sama-sama makan nih Kak Citra, ternyata di sini ada ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Nah, kita lihat di sini nih, ada telur, ada ayam. Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Nah, di sini bisa berasal dari ayam, berasal dari tumbuhan. Jadi kita untuk makan itu membutuhkan makanan yang berasal dari makhluk lain. Gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi ini adik-adik ada ketergantungan. Ayam sendiri membutuhkan makan. Makanan itu berasal dari kita. Kita memberi makan ayam, maka ayam akan bertumbuh besar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa nih adik-adik,
ayam yang betina akan menghasilkan telur kembali. Lalu telur itu akan menetas menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Kalau yang betina bertelur lagi. Nah, begitu seterusnya adik-adik. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ya, kalau ada induk ayamnya, hati-hati adik-adik, kalian tidak boleh memainkan anak ayamnya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil, itu bukan sambil ya, sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Kira-kira lagu tentang anak ayam apa ya? Adik-adik tahu nggak lagunya? Ini dia lagunya, Anak Ayam, ciptaan NN. NN itu siapa kak? NN itu tidak diketahui nama yang menciptakan lagu ini. Nah, lagunya bagaimana adik-adik pasti tahu nih. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, itu lagunya adik-adik. Coba kalian belajar menyanyikan lagu anak ayam ini nih. Jadi anak ayam bunyinya tek kotek kotek ya. Anak ayam turun berkotek. Nah, dari sini kalian juga bisa belajar berhitung. Kalau anak ayam turun 4, mati 1, berarti berkurang 1 nih, tinggal berapa? Oh, tinggal 3. Nah, itu adalah lagu anak ayam. Selain kita belajar tentang menyanyikannya, kita juga belajar berhitung matematika di sini ya. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Jadi setiap lagu itu dinyanyikan panjang, ada yang dinyanyikan pendek. Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek pada lagu tadi, lagu anak ayam tadi nih? Nah, mana yang dinyanyikan panjang, mana yang dinyanyikan pendek? Kak Citra punya nih, sudah Kak Citra beri tanda. Ya, nih, kalau yang tandanya itu persegi, maka dinyanyikan pendek. Tapi kalau yang panjang ini berarti dinyanyikan panjang. Kita coba ya. Teko 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 tek. Nah, ini berarti panjang. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Nah, seperti itu cara menyanyikannya. Jadi tidak asal adik-adik menyanyikannya. Yang ini anak ayam turun berkotek, yang depan aku panjangin. Anak ayam. Tidak akan bagus adik-adik. Jadi lagu itu harus dinyanyikan sesuai panjang dan pendeknya nada. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, di sini ada 5 peternakan yang memelihara ayam dan setiap bulannya menghasilkan telur. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan berapa nih adik-adik? Coba baca. Berapa butir telur itu? Ya, 3000 butir telur. Lalu peternakan B? Peternakan B itu 1500 butir telur. Peternakan C? 3500 butir telur. Peternakan D? Ya, peternakan D ada 2000 butir telur.
dan peternakan E ada 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, kemarin kita belajar nih, untuk mengerutkan suatu bilangan itu kita lihat dari angka ribuan, baru ratusan, baru puluhan, baru satuan. Nah, kita lihat dulu yang paling banyak siapa dari ribuannya. 3, 1, 3, 2, 2. Berarti yang paling banyak berarti angka 3 kan yang paling besar. Berarti antara peternakan A atau C. Karena peternakan A dan C itu sama-sama 3.000, kita lihat ratusannya. Di sini ratusannya 0, di sini 5. Berarti ini 500. Berarti yang paling banyak adalah peternakan yang C. Adik-adik, begitu caranya. Lalu peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, tadi ya kita lihat dulu di ribuannya. Ribuannya ada 3, 1, 3, 2, 2. Mana yang paling sedikit? Angka 1 yang paling sedikit, berarti peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit tadi yang mana? Ya, yang peternakan yang B. Lalu setelah peternakan B, nah peternakan B ini sudah kita bandingkan dulu. Yang ribuannya ada 3, 3, 2, 2. Berarti yang paling kecil 2 dulu. Berarti antara peternakan D dan E. Lalu kalau sudah dibandingkan ribuannya, kita bandingkan ratusannya 0 dan 5. Mana yang paling sedikit? 0. Berarti urutan yang kedua adalah peternakan D. Baru berikutnya adalah peternakan E, karena ini sama-sama 2.000-an ya. Karena ini sama-sama 2.000-an. Lalu sisanya antara A dan C. Mana dulu peternakan yang paling sedikit? Ya, yang A. Lalu yang paling banyak adalah peternakan yang C. Ini kalau diurutkan dari hasil yang paling sedikit menuju yang paling banyak. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Coba yang bilangan yang pertama itu dibaca berapa ya adik-adik ya? Ya, bilangan yang pertama itu 1250. Lalu bilangan yang kedua dibaca? Ya, dibaca 1000. Yang ketiga dibaca 2.500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi seribuannya ada 1, ratusannya ada 2 ya, berarti dibaca nanti 200. Puluhannya ada 5, satuannya ada 0. Jadi angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Jadi ini nilainya 1000. Angka 2 berada di tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50, dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi bacanya 1250. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, ini bilangan ini dibaca, caranya kita pakai tabel dulu kalau ada yang belum bisa. Tabelnya itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Angka berapa yang menempati ribuan? Ya, angka 4. Angka berapa yang menempati ratusan? Angka 7. Angka berapa yang menempati puluhan? Angka 5. Angka berapa yang menempati satuan? Angka 0. Diingat,
4 ini nilainya 4000 karena 4 ribuan, jadi nilainya 4000. 700-an itu nilainya 700. 50-an itu nilainya 50. 01-an ya nilainya 0. Maka kita baca 4750. Bukan pakai 01-an gitu Kak, enggak, tapi ini dibaca 50 karena satuannya 0. Kita coba lagi adik-adik. Nah sekarang menuliskan bilangannya. Bilangannya berapa? Dibaca 8417. Nah kita pakai tabel lagi. Ribuannya berapa di sini? Ya ribuannya 8. Ratusannya 400, berarti 4. Puluhannya tidak ada kata puluhan Kak. Ada adik-adik 17. Berarti ini angkanya 17 itu kan 1 dan 7. Maka puluhannya adalah 1. Satuannya adalah 7. Ya, jadi seperti ini adik-adik. Nilai 8 itu 8000, nilainya 4 di ratusan itu 400, nilai di puluhannya, satu puluhan itu 10, nilai satuannya adalah 7. Maka menulisnya seperti ini, 8417, dibaca 8417.